Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Sana Maria dari kelas 4 PA ingin menjelaskan tentang hakikat kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Tujuan pendidikan di suatu bangsa atau negara ditentukan oleh falsafah dan pandangan hidup bangsa atau negara tersebut. Berbedanya filsafah dengan pandangan hidup suatu bangsa atau negara menyebabkan berbeda pula tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan tersebut dan sekaligus akan berpengaruh pula terhadap negara tersebut. Setiap pendidik harus memahami perkembangan kurikulum karena merupakan suatu formulasi pedagogis yang paling penting dalam konteks pendidikan. Dalam kurikulum akan tergambar bagaimana usaha yang dilakukan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensinya berupa fisik, intelektual, emosional, sosial, dan keagamaan. Dengan memahami kurikulum, para pendidik dapat memilih dan menentukan tujuan pembelajaran, metode, teknik, media pembelajaran, dan alat evaluasi pengajaran yang sesuai dan tepat. Untuk itu, dalam melakukan kajian terhadap keberhasilan sistem pendidikan ditentukan oleh tujuan yang realistis, dapat diterima oleh semua pihak, sarana dan organisasi yang baik, intensitas pekerjaan yang realistis tinggi, dan kurikulum yang tepat. Oleh karena itu, sewajarnya para pendidik dan tenaga kependidikan bidang pendidikan Islam memahami kurikulum serta berusaha mengembangkannya. Hakikat kurikulum secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu karir yang artinya pelari atau kuren yang berarti jarak yang ditempuh oleh pelari. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga yang berarti little race course, yang artinya suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga. Berdasarkan pengertian ini, dalam konteks dunia pendidikan memberikan pengertian sebagai circle of instruction, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan suasana hati terlibat di dalamnya. Sementara pendapat yang lain dikemukakan bahwa kurikulum adalah arena pertandingan, tempat pelajaran bertanding untuk menguasai pembelajaran guna mencapai garis finish berupa ijazah, diploma, atau gelar kesarjanaan. Nah, di dalam bahasa Arab, kata kurikulum biasa diungkapkan dengan manhaj, yang artinya jalan yang tenang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan atau manhaj al-dirasah dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan atau media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Selanjutnya, dan pengertian kurikulum dalam pandangan modern adalah merupakan program pendidikan yang disediakan oleh sekolah yang tidak hanya sebatas bidang studi dan kegiatan belajarnya saja, akan tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupannya, yang pelaksanaannya bukan saja di sekolah tetapi juga di luar sekolah. Nah, jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, dalam hal ini, proses pendidikan Islam bukanlah suatu proses yang dapat dilakukan secara sembarangan,
tetapi hendaknya mengacu kepada konseptualisasi manusia sempurna. Yang strategisnya telah tersusun secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam. Dan dalam perkembangan selanjutnya, pengertian kurikulum tidak hanya terbatas pada program pendidikan, namun juga dapat diartikan menurut fungsinya. Yang pertama, kurikulum sebagai program studi. Nah, pengertiannya adalah seperangkat mata pelajaran yang tertera dalam buku-buku kelas tanpa dilengkapi dengan Yang pertama, kurikulum sebagai program studi, pengertiannya adalah seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh peserta didik di sekolah ataupun instansi pendidikan lainnya. Nah, yang kedua, kurikulum sebagai konten. Pengertiannya adalah data atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas tanpa dilengkapi dengan data atau informasi lainnya yang memungkinkan timbulnya belajar. Yang ketiga, kurikulum sebagai kegiatan berencana. Pengertiannya adalah kegiatan yang direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan dan dengan cara bagaimana hal itu dapat diajarkan dengan hasil yang baik. Nah, keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Pengertiannya adalah seperangkat tujuan yang utuh untuk memperoleh suatu hasil tertentu tanpa menspesifikkan cara yang dituju untuk memperoleh hasil-hasil itu, atau seperangkat hasil belajar yang direncanakan dan diinginkan. Yang kelima, kurikulum sebagai reproduksi kultural. Yang keenam, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Dan yang ketujuh, kurikulum sebagai produksi. Nah, kurikulum memiliki bagian-bagian penting dalam penunjang yang dapat mendukung operasionalnya dengan baik, yang disebut dengan komponen yang saling berkaitan, berinteraksi dalam upaya mencapai tujuan. Nah, di sini ada 4 komponen utama kurikulum menurut Hasan Langgulung tahun 1958. Nah, yang pertama, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu dengan lebih tegas lagi orang yang bagaimana yang ingin kita bentuk dengan kurikulum tersebut. Yang kedua, pengetahuan atau knowledge, informasi-informasi, data-data, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk kurikulum itu. Bagian inilah yang disebut dengan mata pelajaran. Nah, yang ketiga, metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajarkan, memotivasi peserta didik untuk membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum. Yang keempat, metode dan cara penilaian atau evaluasi yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut. Kerangka dasar kurikulum dalam pendidikan Islam. Kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam adalah yang bersifat integrat, dan komprehensif, serta menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama dalam penyusunannya. Nah, dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam merupakan kekuatan utama yang memengaruhi dan membentuk materi kurikulum, susunan, dan organisasi kurikulum. Nah, menurut Herman Hahum memberikan dasar bagi penyusunan kurikulum dengan 3 macam, yakni dasar psikologis yang digunakan untuk memenuhi dan mengetahui kemampuan yang diperoleh dari peserta didik dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, dasar sosiologis yang digunakan untuk mengetahui tuntunan yang sah dari masyarakat. Yang ketiga, dasar filosofis yang digunakan untuk mengetahui keadaan semesta atau tempat kita hidup. Prinsip-prinsip kurikulum dalam Islam. Prinsip-prinsip tersebut berbeda-beda menurut analisis para pakar, kemudian ditambah dan disesuaikan dengan esensi kurikulum pendidikan Islam. Nah, prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip berdasarkan Islam, termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Yang kedua, prinsip
mengarah kepada tujuan adalah seluruh aktivitas dalam kurikulum yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Yang ketiga, prinsip atau integritas antara mata pelajaran. Terus yang keempat, prinsip relevansi. Yang kelima, prinsip fleksibilitas. Selanjutnya prinsip integritas. Terus prinsip efisiensi, prinsip kontinuitas, prinsip individualitas, prinsip kesamaan, prinsip kedinamisan, prinsip keseimbangan, dan prinsip efektivitas. Baiklah, sekian hasil dari yang saya jelaskan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.